Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tulisan subscribe di bawah ini. And welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di perkuliahan komputer dan masyarakat. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang komputer dan pekerjaan. Yang pertama yaitu perubahan sifat pekerjaan. Kenapa saya bilang perubahan sifat pekerjaan? Ya, karena komputer saat ini itu udah merubah pekerjaan yang dulunya dikerjakan secara manual, sekarang kebanyakan dikerjakan secara mesin, ya, secara teknologi. Jadi kalau dulu semua pekerjaan itu rata-rata dikerjakan secara manual, tapi sekarang hampir keseluruhan pekerjaan dikerjakan oleh bantuan mesin ataupun teknologi, ya, komputer dan sebagainya. Jadi itulah salah satu kenapa kita sebut perubahan sifat pekerjaan. Nah, seperti ini bisa kita lihat beberapa pekerjaan dihilangkan, ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang dihilangkan, kemudian muncul pekerjaan yang baru, ya. Dulu pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia, tetapi dengan adanya teknologi pekerjaan tersebut muncul, ya, yang mana dikerjakan oleh bantuan teknologi, ya. Itu istilah dari beberapa pekerjaan dihilangkan, pekerjaan baru muncul. Nih, pekerjaan yang berulang dikerjakan komputer, ya. Nah, pekerjaan yang berulang dikerjakan komputer ini adalah salah satu contoh. Misalkan kita mengetik, ya, setelah kita mengetik mungkin hasilnya itu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hasil yang sama, yaitu otomatis kalau kita mengetik pakai mesin tik, kalau zaman dulu kalau mengetik memakai mesin tik itu otomatis kita kan harus mengetik ulang, ya. Itu kalau dulu. Kalau sekarang kita ketik, udah kita simpan. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan pekerjaan yang berulang? Yaitu dengan kita fotokopi, ya, kita scan. Nah, artinya udah berubah, ya, sifat pekerjaannya udah berubah, ya. Dulunya kita pakai mesin tik, kita harus ketik, kita pakai karbon, kertas karbon segala macam kan. Kalau sekarang enggak. Jadi kita hanya menggunakan sebuah teknologi, yaitu mesin printer yang yang ada fotokopi, terus ada scan-nya, udah. Jadi pekerjaan yang berulang-ulang itu bisa dikerjakan dengan cepat, ya. Itulah makanya disebut pekerjaan yang berulang dikerjakan oleh komputer. Lebih banyak waktu untuk kreativitas. Nah, dengan adanya komputer, ya, dengan adanya teknologi, ya, kita banyak, ya, untuk melakukan kreativitas, ya. Kalau yang dulunya kita hanya terbatas, ya, ide kita terbatas, tapi dengan adanya teknologi sekarang, dibantu dengan teknologi, ya, mungkin kita lebih banyak berkreativitas, menciptakan ini, membuat ini, ya, melakukan ini. Jadi banyak. Nah, itulah salah satu ini adalah salah satu contoh dari sifat perubahan dari pekerjaan. Nih, beberapa pekerja melakukan telekomut. Nah,
Mungkin ibaratnya kita bekerja di suatu perusahaan, nah, tetapi karena ada rapat, ada pertemuan, dan ada sedangkan kita ada pekerjaan yang tidak bisa kita tunda, mungkin kita tidak bisa pergi ke sana dengan sesuatu hal seperti kondisi saat ini ya. Seperti kondisi saat ini, COVID ini, mungkin sebagian kan nggak ada yang kerja di kantor, itu kerja di rumah. Nah, ini adalah salah satunya, ya, salah satu solusi ya. Jadi kita melakukan telekomunikasi menggunakan apa? Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet dan lain sebagainya. Jadi sekarang pekerjaan itu udah semakin berubah ya, semakin berubah menjadi lebih maju ataupun menjadi apa? Lebih ke IT ya. Jadi kelihatan, jadi IT-nya saat ini ya memang berkembang pesat ya. Yang dulunya mungkin orang tidak mau menggunakan Zoom, tidak tahu Zoom itu seperti apa, sekarang orang udah tahu dan orang sekarang udah nggak asing lagi ya. Jadi di balik kondisi COVID seperti ini ya ada sisi baik di dalam pekerjaan, di dalam sebuah teknologi. Jadi yang dulunya kita tidak memanfaatkan teknologi ini, tapi dengan adanya kondisi seperti ini kita terpaksa menggunakan teknologi tersebut. Majikan dapat lebih baik memantau pekerjanya. Nah, ini ibaratnya kita punya rumah, bagaimana cara kita memantau pekerja kita sedangkan kita ada di luar. Nah, kalau dulu kan kita nggak tahu pekerja kita, istilahnya pembantu rumah tangga kita ngapain, ya anak-anak kita ngapain di rumah, istri kita ngapain di rumah, misalkan orang tua kita ngapain di rumah ya. Jadi kita nggak tahu. Sekarang ya, kalau sekarang kita lebih enak, kita lebih baik bisa memantau mereka menggunakan sebuah teknologi ya, yaitu apa, salah satunya itu CCTV ya. Jadi dengan kita memasang CCTV kita bisa memantau rumah kita, mau kita sedang berada di dimanapun kita bisa mengecek dengan bantuan CCTV. Jadi sekarang ya pekerjaan menjadi lebih mudah lah ya. Yang dulunya mustahil kita lakukan, sekarang dengan adanya teknologi bisa dikerjakan gitu loh ya, karena kan mesin ya. Kalau kita mungkin ada batas inilah ya, ada batas kemampuan, tetapi dengan mesin bisa mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan ataupun mengerjakan pekerjaan yang berulang seperti yang saya katakan tadi ya. Masalah kesehatan merupakan salah satu juga sifat dari pekerjaan. Kenapa kesehatan masuk ke dalam perubahan sifat pekerjaan? Ya karena dengan dengan kemajuan teknologi, dengan bantuan sebuah teknologi, mungkin kesehatan kita akan menjadi berkurang. Contohnya jika kita berlama-lama di depan komputer ya, di depan televisi misalnya terlalu dekat, otomatis masalah kesehatan kita akan terganggu ya. Contohnya apa? Mata ya. Contohnya kesehatan mata kita. Jadi mata kita yang dulunya nggak minus menjadi minus. Jadi ini termasuk dalam sifat pekerjaan. Nah, setelah tadi yang pertama adalah apa? Perubahan sifat pekerjaan. Sekarang dampak dari ketenaga kerjaan. Jadi tadi kita udah membahas yang pertama masalah sifat pekerjaan. Nah, sekarang yang kedua adalah dampak ketenaga kerjaan. Nah, dampak ketenaga kerjaan bisa kita lihat adalah komputer dan PHK. Komputer PHK.
Kenapa komputer dan PHK? Ya, dampak masuk ke dalam apa? Ketenaga kerjaan. Ya, atau masih menyebabkan kehilangan pekerjaan. Ya, mungkin kita disuruh print banyak, tapi kita lama mengerjakannya, jadi sehingga kita dimarah-marah atasan kita atau segala macam. Ya, tapi sekarang udah enak sebenarnya, udah kita print, kita mau memperbanyak udah kita scan seperti yang saya bilang tadi, kita scan, kita fotokopi dengan alat mesin fotokopi ataupun mesin scan. Jadi sekarang udah enak ya. Nih. Kemudian ya, komputer dan ketenaga kerjaan ya. Kebutuhan komputer untuk desainer ya, kontraktor, programmer ya, ada pertumbuhan jaringan komputer, yaitu administrator komputer ya, kebutuhan untuk pelatihan, penjualan, bantuan teknis. Komputer membuat banyak produk terjangkau ke lebih banyak orang, itu membuat produk-produk yang dimaksud. Nah, ini dampak ketenaga kerjaan, artinya dengan adanya komputer ya kita bisa membantu orang ya, kita bisa melakukan kreativitas seperti yang tadi, yang kita bisa bisa melakukan promosi produk kita ke seluruh bisa ke semua ya, ke semua wilayah yang dulunya hanya di wilayah kita, sekarang kita bisa ke mana-mana untuk menyebarkan produk kita. Jadi masih banyak lagi ya dari dampak komputer untuk tenaga kerjaan. Jadi fungsi IT, dampak dari IT itu adalah sangat besar ya di dalam dunia pekerjaan, karena sekarang rata-rata pekerjaan itu membutuhkan tenaga IT ya. Kenapa? Karena ya kalian bisa lihat, bisa cek di beberapa perusahaan itu pasti ada yang namanya komputer, nggak mungkin nggak ada yang namanya komputer ya. Jadi teknologi itu udah pasti ya, wajib ya, seperti wajib lah. Jadi kalau nggak ada komputer kita susah untuk bekerja gitu. Nah ini contoh ya, contoh bisa kita lihat ada seorang wanita sedang memfotokopi atau men-scan ya. Nah ini dia fotokopinya secara manual untuk sini ya, untuk manual seperti ini. Jadi kita taruh ini satu-satu ya. Tapi sekarang dengan teknologi yang lebih canggih itu tidak kita masukkan beberapa berkas ke dalam mesinnya, otomatis mesin itu akan men-scan ataupun memfotokopi tersendiri. Nanti hasilnya akan bisa kita jadikan Word, PDF, langsung digabung. Nah, itu lebih enak daripada ini kita scan satu-satu, mungkin kita fotokopi satu-satu. Nah, itu ribet. Nah, ini contohnya bisa kita lihat. Oke, kita lihat video ini contoh dari kemajuan teknologi. Saya mempunyai beberapa dokumen yang harus saya ketik ini ulang. bisa kita Saya lihat, punya cara mudahnya. Letakkan dokumen pada nggak scanner ada suara ya, dan tekan tombol scan. Nah ini, coba lihat, dengan mengaktifkan fitur ini dokumen otomatis jadi file. Jadi proses kita masukkan OCR beberapa berkas ke sini, otomatis dia akan hasil scan langsung menjadikan format JPEG ke Word ini hasil scan dari 1, 2 seperti ini. Jadi sekarang teknologi udah canggih ya, jadi jangan kalau dulu kita mesti scan satu-satu, fotokopi satu-satu, tapi dengan bantuan teknologi bisa langsung diubah sehingga kita tidak perlu mengetik ulang dokumen kembali. Nah inilah namanya yang tadi saya bilang, pekerjaan berulang-ulang dikerjakan oleh komputer. Manfaat itu kita tidak perlu efisien waktu menjadi lebih cepat ya, mengurangi kesalahan dalam mengetikkan ulang. Nah itu jadi dampak dari komputer ke pekerjaan, inilah salah satunya ya. Jadi yang nggak mungkin menjadi mungkin. Nah ini ada lagi satu lagi bisa kita lihat. Nah ini adalah scanner
mesin scanner. Jadi dia bisa scan kecepatan hingga 80 lembar per menit. Bisa kita bayangkan itu 80 lembar per menit, dan dia dapat men-scan dua sisi. Jadi kalau kita pakai mesin yang tadi yang ada di gambar itu kan satu-satu mesin satu. Kalau ini enggak, dengan mesin ini kita bisa scan untuk apapun, KTP, SIM atau nama semuanya, dan kita bisa jadikan satu file PDF misalkan. Ini hasil scan langsung tersimpan dalam satu dokumen PDF. Lebih gampang, lebih cepat, lebih efisien, dan tidak akan mungkin terjadi kesalahan. Kita bayangkan, ya. Oke, nah, jadi itu dampak ketenaga kerjaan, ya, dampak tenaga kerjaan komputer terhadap tenaga kerjaan, juga tadi dampak komputer terhadap pekerjaan, perubahan sifat pekerjaan. Ini dari dampak ketenaga pekerjaan. Jadi sekarang kalau kita ngomongin teknologi, ya sekarang teknologi itu udah semakin maju, ya, semakin maju. Jadi tergantung kita sebagai pengguna teknologi bisa bisa up to date atau bisa memanfaatkan teknologi tersebut atau tidak, gitu ya. Nah, ini juga salah satu contoh hubungan antara teknologi ataupun komputer dengan pekerjaan, ya. Jadi dampaknya juga seperti ini, ya. Kalau dulu mungkin sekarang masih ada, ya. Masih ada kalau nyuci mobil secara manual, ya, secara manual ada 2 atau 3 orang ataupun 1 orang yang nyuci mobil pakai tangan segala macam, kita lihat di gambar ini. Nah, sekarang ada teknologi yang dapat dengan cepat untuk mencuci mobil seperti ini, malahan lebih bersih, ya, dibandingkan dikerjakan oleh manusia. Nah, ini bisa kita lihat, ya, ini videonya bisa kita lihat. Nah, ini teknologi sekarang itu udah semakin canggih. Bayangkan apa yang enggak bisa kita lakukan. Mungkin saat ini misalnya kita bilang ini mustahil, kan? Belum tentu mustahil, ya, karena jika ada yang menciptakan ataupun yang mempunyai kreativitasnya, nggak mungkin ini masih bisa, dan buat suatu teknologi bisa jadi seperti ini. Kalau kita secara jelas tidak akan mungkin kita bisa menjadi seperti ini. Dengan adanya teknologi sebentar, itu dengan hasil yang maksimal, dengan resiko kesalahan minim, bisa jadi 0% kesalahannya. Kenapa? Karena teknologi ini juga salah satu teknologi yang mungkin ke depan kalau kita membangun rumah itu kita tidak butuh banyak lagi manusia, banyak lagi pekerja untuk membangun rumah kita. Kalau ini bisa kita lihat di gambar ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 orang yang mengerjakan rumah kita. Nah, coba kita lihat di video ini. Tuh. Membangun sebuah rumah, bangunan itu hanya mesin. Ya. Bisa Anda bayangkan dampak dari komputer itu sendiri terhadap pekerjaan manusia nanti, ya, terhadap tenaga kerjaan. Bagaimana jika teknologi sudah banyak diciptakan oleh manusia itu sendiri, sehingga mengakibatkan akan banyak pengangguran, akan banyak PHK. Kenapa? Karena manusia itu nanti tidak akan dibutuhkan lagi, tetapi yang dibutuhkan adalah mesin, teknologi yang mungkin kayak seperti ini. Kita lihat ini tidak akan mungkin salah mereka, ya. Kita lihat hasilnya, kerapiannya, ya. Ini kalau mesin yang mengerjakan seperti ini, mungkin kita yakin, ya, mereka tidak akan melakukan kesalahan. Kenapa? Karena mereka pertama tadi yang saya bilang tadi udah disetting 0% kesalahannya, kemiringannya nggak mungkin penyok ya seperti itu. Ya, kalau manusia kan ada miringnya, ada inilah, ada itulah, nggak lurus lah, ya. Tapi kalau mesin mereka udah disetting, mereka udah tahu
jaraknya udah tahu seperti ini. Wah, gila ya. Jadi keren banget. Jadi Anda bisa bayangkan suatu saat apapun ya yang dulunya dikerjakan manusia diganti oleh robot semua. Nah, saya bisa membayangkan loh, manusia ataupun kita, jika kita tidak kreatif, jika kita tidak berkembang, ya, jika kita tidak bisa memanfaatkan IT, aduh, bahaya. Jadi kita bisa menjadi pengangguran selamanya, ya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan teknologinya, kita bisa menguasai teknologinya, mungkin kita masih bisa digunakan ataupun masih bisa bekerja di perusahaan, ya. Oke. Nah, ini juga contoh ya, pabrik plastik dengan luas 500 meter persegi itu hanya dikerjakan 2 orang pegawai. 500 meter persegi, ya, lumayan luas dan hanya dikerjakan oleh 2 orang pegawai. Sisanya apa? Sisanya adalah mesin, ya, sisanya mesin. Nah, coba Anda bayangkan industri, pabrik, perusahaan yang mencetak plastik, gelas plastik, segala macam misalkan, hanya dikerjakan oleh 2 orang pegawai. Jadi perusahaannya dia mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli teknologinya, tetapi untuk pekerjanya dia tidak butuh membayar gaji yang mahal ataupun gaji yang besar, ya. Mungkin 2 orang ini sekian ketimbang kita mempekerjakan 50 orang, 100 orang di dalam perusahaan kita. Mana istilahnya kita ngurus karyawannya ribet terlalu banyak, tapi kalau 2 orang ini ya enak. Tinggal 2 orang ini memahami teknologi, bisa menguasai teknologi, udah aman. Jadi makanya saya saran ya pelajarilah teknologi yang ada saat ini, ya, biar kita tidak terbelakang, ya. Jadi kita tahu, jadi kita bisa bekerja karena sekarang teknologi ya pasti dipakai terus, ya, nggak mungkin nggak. Ini juga salah satu dampak ketenaga kerjaan teknologi sama dengan penyebab PHK yang saya bilang tadi. Nanti suatu saat manusia akan digantikan oleh robot. Ya, ini bisa kalian lihat ya, di gambar ini pelayan. Ya, pelayannya robot, bukan manusia. Ini manusianya, ya. Robot yang melayani pelanggan-pelanggannya, ya. Jadi teknologi, faktor ekonomi dan ketenaga kerjaan itu akan menjadi akan menjadi riskan atau akan menjadi wanti-wanti bagi kita, ya. Dengan adanya teknologi, faktor ekonomis, ekonomi kita akan menjadi menurun, kan, untuk kitanya, ya, untuk pribadi kita, ya. Ketenaga kerjaan kita bisa di PHK. Kenapa? Karena beberapa perusahaan udah menggunakan teknologi. Nah, kalau teknologi apa? Gak susah-susah ngurusnya dalam arti ya kalau disuruh dia pasti nurut, kalau suruh ini dia pasti nurut. Kalau manusia ada yang bantahnya, ya, ada yang nggak menentang, ada yang seperti ini, ya. Jadi makanya lebih baik mereka mengeluarkan biaya yang mahal untuk membeli teknologi ini, ya, ketimbang mempekerjakan manusia tapi susah diatur. Nah, itu, ya, itu yang mesti kita perhatikan, ya. Ini neoliditas, ya, takut pekerjaan habis, ya. Karena apa? Karena teknologi dia takut dia tidak dapat pekerjaan. Nah, jangan seperti ini. Nah, kemudian kita lihat gambar ini, ada seseorang yang lagi duduk di mana dia takut pekerjaan tuh habis, ya, dikarenakan sekarang udah banyak teknologi yang menggantikan, ya. Jadi kekhawatiran manusia terhadap pekerjaan itu semakin meningkat. Jadi
saya takut saya nggak bisa ini bisa ini, saya takut pekerjaan saya nggak ada, saya nggak dapat pekerjaan segala macam. Nah, kenapa? Karena dampak dari teknologinya. Sehingga apa? Faktor ekonomi itu kemiskinan akan bertambah jika kita tidak kita tidak berusaha. Oke. Nah, depresi berat bukan disebabkan teknologi yang mengambil alih pekerjaan, ya. Jadi yang harus kalian pikirkan adalah seseorang dia depresi itu bukan disebabkan oleh teknologi, ya, tetapi mungkin kekecewaan ataupun frustasi dia karena dia tidak memahami teknologi tersebut, tidak bisa menggunakan teknologi tersebut, awam terhadap teknologi. Nah, itu bisa menyebabkan apa? Menyebabkan dia kehilangan pekerjaannya, ya. Tapi kalau dia memahami teknologinya, ya, menguasai teknologinya, ya, saya yakin dia tidak akan menjadi pengangguran, ya. Tetapi akan dibutuhkan. Nih, faktor ekonomi, ya. Kita bisa lihat pada gambar anak-anak menjadi pemulung. Ini faktor ekonomi juga. Faktor ekonomi kenapa? Karena teknologi sekarang ini ya memang luar biasa, ya. Bisa menyebabkan kemiskinan juga, bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan ekonomi menjadi meningkat, ya, tergantung kita lihat dari sisi yang mana, ya. Faktor ekonomi dan politik yang rumit berkontribusi ke penghancuran pekerjaan. Nah, jadi harus hati-hati, ya. Sekarang ini banyak ya kemiskinan bermunculan. Kenapa? Karena untuk kita belajar teknologi, belajar ini, ya, biasanya kan akan membutuhkan biaya yang besar, ya, biaya besar untuk membeli teknologi itu biaya besar. Kalau perusahaannya mampu, dia akan membeli teknologi tersebut dan otomatis pegawai yang ada itu bisa menjadi apa? Menjadi pengangguran. Jadi akhirnya ngaruh ke faktor ekonomi. Nah, kemudian pembahasan kita yang ketiga adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja. Oke, manfaat, ada masalah, ya, teleworking ataupun telecommuting, ya. Jadi kita lihat pada gambar ini, ya, di lingkungan pekerjaannya seperti apa, kemudian manfaat dan masalahnya seperti apa, ya. Kita lihat nih manfaat teleworking, ya. Apa ini? Pilihan waktu kerja fleksibel. Nah, pilihan waktu kerja fleksibel dengan adanya teleworking ini artinya, ya, kita bisa memanfaatkan waktu, ya. Misalkan kita rapat dengan rekan-rekan kerja di perusahaan kita bisa memanfaatkan waktunya. Artinya kita tidak mesti datang, ya. Kita bisa memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada menggunakan Zoom, misalkan walaupun kita di rumah, kita bisa melakukan meeting bersama rekan-rekan kita yang ada di kantor ataupun rumah masing-masing. Jadi fleksibel. Kalau menggunakan teknologi ini fleksibel, tidak mesti jam ini, ya, sempatnya kapan, ya. Kita rembuk rapat bisanya kapan, ya udah kita pikir malam, ya udah nggak masalah kalau malam. Yang penting apa? Kita bisa membuatkan teknologi itu Zoom, Google Meet dan sebagainya. Mengurangi pengeluaran tambahan, ya. Dengan adanya teleworking ini kita mengurangi pengeluaran tambahan. Seperti apa? Biasanya kayak gini sekarang saat ini WFH. Kalau belum WFH, ya, mungkin kita ke kantor kita menggunakan apa? Taksi, menggunakan mobil, otomatis mengeluarkan biaya nggak untuk apa? Untuk bensinnya, ya, untuk apalagi pertalite segala macam, terus biaya apa, transportasinya, ya, terus biaya makan, biaya segala macamnya. Itu dengan adanya manfaat teleworking ini mungkin kita bisa mengurangi biaya. Itu udah pasti, ya. Kita nggak perlu ke kantor,
kita cukup di rumah, cukup hidupkan laptop, ya, terus kita menggunakan Zoom, udah selesai. Jadi sebulan kita bisa menghemat biaya gitu ya, yang dulunya mungkin bisa jutaan, sekarang kita bisa hemat menjadi misalkan pengeluarannya hanya ratusan ribu gitu. Itu juga belum tentu ya, kalau di rumah kan otomatis kita nggak ngapa-ngapain ya. Ini mengurangi biaya transportasi dan parkir ya. Kalau kita bekerja, kita bawa mobil, biaya bahan bakarnya, terus biaya parkirnya. Kalau dengan adanya teleworking ini ya, kita tidak perlu lagi transportasi, tidak perlu lagi parkir gitu loh. Cukup di rumah, hidupkan laptop, udah selesai ya. Nih, karyawan kurang produktif ya, kemudian terlalu banyak bekerja. Nih, ini masalah, tadi manfaat ya, ini tadi manfaat. Nah sekarang kita ngomongin masalah termungkin ini adalah kurang produktif dalam arti apa ya, karena ada teknologi itu kayak Zoom, seperti saat inilah ya, kita sebagai dosen pengajar ya, sebenarnya teleworking ini ataupun yang sekarang ini, kondisi ini memiliki masalahnya apa? Kurang produktif. Kita mengajar juga tidak maksimal ya, ya. Kemudian terlalu banyak bekerja, iya, semakin kalau dulu kita jarang misalkan rapat, sekarang wah kita rapat bekerja terus, ini ada itu, aduh, lebih ribet lah ya ketimbang dengan kondisi yang normal ya. Jadi termasuk dalam masalah teleworking juga ya. Jadi memang ini kurangnya bersosialisasi ya. Kalau kita menggunakan teleworking terus di rumah, sehingga kita kurang bersosialisasi dengan orang ya. Jadi ya susah. Kenapa? Karena kita hanya di rumah, kita hanya melihat orang melalui komputer kita ya, melalui laptop kita. Kita tidak langsung berhadapan dengan mereka, bertemu dengan mereka, sehingga kurangnya bersosialisasi. Kemudian potensi gangguan kontraproduktif ya, ini termasuk masalah teleworking juga. Jadi masih banyak lagi permasalahan ya. Kemudian pembahasan kita adalah pemantauan tenaga kerja. Nah, pemantauan tenaga kerja ya, kita lihat ya, kategori pemantauan tenaga kerja. Ini entry data. Kita bisa lihat entry data yang dikerjakan oleh pegawai kita bisa mengontrol ya. Kemudian ada namanya telepon kantor, pemantau kerja. Kita bisa menelpon pegawai kita, mereka lagi ngapain, mereka apakah ada di tempat atau tidak gitu ya. Kemudian transaksi eceran ya. Kita lihat, kita bisa memantau pekerjaan pegawai kita, transaksi eceran. Jadi mereka ngapain kita bisa lihat transaksinya. Jadi kita bisa memantau. Lokasi juga kita bisa memantau, kita menggunakan Google Maps atau menggunakan teknologi yang saat ini kita bisa melihat sekarang di lokasinya di mana. Kayak Gojek ya, kayak Grab itu. Perusahaan itu bisa melihat para Gojek itu, driver itu lagi di mana, sedang di mana gitu ya. Pemantauan itu bisa menggunakan email juga. Jadi email perusahaan kita bisa memantau email masuk segala macamnya. Ini bisa menggunakan email juga. Penjelasan web, nah, penjelajahan web. Nah, penjelajahan web juga sama ya. Jadi pemantau tenaga kerja menggunakan penjelajahan web. Jadi kita bisa memantau, ini termasuk dalam kategori pemantauan tenaga kerja. Dengan menggunakan web kita bisa melihat misalkan web penjualan kita bisa memantau transaksi yang dilakukan oleh tenaga kerja kita itu hari ini berapa banyak. Nah, hari ini
menghasilkan beberapa keuntungan, menghasilkan beberapa penjualan. Nah, kemudian voicemail. Ya, voicemail ini juga masuk ke dalam kategori pemantauan tenaga kerja. Ya, CCTV juga merupakan kategori pemantauan tenaga kerja. Jadi kita bisa melihat pegawai kita itu mereka bekerja atau tidak, apa mereka tidak ada di tempat atau bagaimana. Kita menggunakan CCTV. Saat ini banyak menggunakan ini ya, CCTV untuk memantau pegawai ataupun karyawan-karyawannya. Oke. Nah, ini kemudian ada masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan ini hubungannya dengan pekerjaan itu memang ada ya. Jadi kesehatan itu sangat penting. Seperti apa ya, ini paparan radiasi dari terminal. Jadi harus hati-hati. Sebenarnya dengan teknologi tersebut kita bisa apa? Kita bisa terpapar radiasi tanpa kita ketahui. Jadi harus hati-hati. Ya. Kemudian limbah beracun dari bagian komputer. Nah, ini juga harus hati-hati. Jadi kadang komputer yang tidak bisa diperbaiki, yang udah rusak, terkadang dibuang sembarangan, itu bisa menyebabkan apa? Racun, karena ada kandungan-kandungan di sini ya, di bahan-bahan dalam komputer itu, bagian dalam komputer itu menyebabkan racun ya. Jadi harus itu menyebabkan apa, kesehatan ya, kita hirup segala macam atau apa segala macam ya. Jadi harus hati-hati. Ini repetitive strain ya, injury ya, tangan, otot-otot tangan, saraf kita menjadi salah ya, harus hati-hati. Karena apa? Kan mungkin posisi kita mengetik salah, posisi kita menghadap komputer itu salah, jadi bisa menyebabkan kesehatan. Ini mouse juga, penggunaan mouse harus hati-hati. Bagaimana cara menggunakan mouse yang baik itu mouse yang seperti apa, itu harus hati-hati. Ya. Ini tidak layaknya teknik atau postur pengguna. Ya. Duduknya miring atau segala macam itu, sehingga menyebabkan apa, kesehatan. Tidak ergonomisnya area kerja. Ya, area kerja artinya, coba kalian lihat di ini ya, dengan kondisi yang seperti ini, otomatis apa, kita bekerja juga menjadi pusing, ribet ya. Akhirnya apa, kesehatan kita terganggu segala macam. Jadi banyak pengaruhnya ya teknologi terhadap kesehatan. Ya, ini desain alat. Ya, solusinya apa? Ini adalah solusinya. Solusinya desain alat input secara ergonomis, desain area kerja yang ergonomis, pelatihan teknik yang benar ya, termasuk istirahat. Ini peran manajemen. Nah, peran manajemen ini mungkin bisa kita katakan proaktif, kepercayaan atas keluhan karyawan, biaya mencegah cedera, ya biaya perawatan, studi ataupun modifikasi alat, prosedur kerja. Ini peran manajemen. Nah, seperti ini kita lihat posisi kita, apa posisinya. Kita harus tahu sebenarnya posisi bagaimana kita menggunakan teknologi kayak komputer, laptop, berhadapan dengan laptop. Ya, ini megang mouse yang benar seperti apa, posisi mouse, ya posisi duduknya. Kalau kita jangan seperti ini ya, ini salah, ini menyebabkan saraf kita akan terganggu. Jadi yang benarnya seperti ini, adalah lakukan seperti ini. Jadi lebih enak, lebih santai ya. Nah, ini juga cara menggunakan mouse-nya. Kan ini seperti salah, seperti ini juga salah. Yang benar adalah lurus seperti ini. Karena sekolah seperti ini terkadang kita bisa mengganggu saraf ya, bisa kram, bisa ini ya, bisa pegal-pegal seperti itu ya. Ini juga seperti ini salah, seperti ini yang benarnya ya. Jadi nggak boleh bengok-bengok seperti, tapi lurus kayak gini. Nah, dalam ngetik keyboard juga ya harus benar. Ini yang benarnya ya, seperti ini benar. Tapi yang kalau seperti ini salah, posisi seperti ini salah, bisa kalian lihat ya. Jadi banyak orang tidak mengetahui. Mungkin ada orang mengetahui tapi mereka melupakan, membiarkan ya. Ini juga ya,
ya ini seperti ini ya, ini harusnya seperti apa, jadi ini juga ini salah nih ya, jadi harus bisa ya. Nah seperti ini banyak sebenarnya ya yang harus dilakukan. Ini bisa kita lihat, ini bentuk mouse yang bisa menyesuaikan ya. Sekarang banyak teknologi mouse yang digunakan untuk beberapa orang, ada yang untuk orang yang cacat segala macam, dibuat ya teknologi menyesuaikan kebutuhan dari penggunanya ya. Ini untuk latihan, ini adalah latihan senam jari, biar jari kita ataupun tangan kita tidak mengalami sakit ya, jadi harus sering senam ya. Seperti ini senamnya ya. Ini ergo timer ya, kita bisa lihat bagaimana cara ini ya. Kalian bisa cari ya bagaimana caranya. Nah ini ya, bentuk-bentuk mouse yang udah dimodif sesuai penggunanya. Nah ini adalah bentuk dari ergonomis ya, ergonomis di mana posisi kita duduk dalam menghadap komputer ataupun laptop itu seperti apa ya, jarak mata kita ke layar itu berapa jaraknya ya, terus posisinya tegak lurusnya, posisi duduknya ya. Nah ini adalah salah satunya ya untuk mencegah kesehatan kita yang terganggu ya. Nah seperti ini ya, bisa kalian praktekkan, bisa kalian pelajari. Tetapi walaupun saat ini orang udah tahu seperti ini, tapi ya masih melakukan yang salah ya, itulah sifat manusia ya. Kadang udah benar tetap melakukan yang salah ya. Oke, sekian pertemuan ketiga kita kali ini membahas masalah pekerjaan dan komputer ya. Jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar ya. Sampai ketemu minggu depan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.